mana, saya ada di mana katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Deputi Senior Bank Indonesia, Ketua OJK, para Menteri, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang juga Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang tadi sudah memberikan laporannya. Terima kasih atas laporannya dan telah meliputi berbagai hal, dan saya harap nanti dijadikan bagian yang harus menjadi rujukan dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Pak Menteri Perdagangan, ini saya kira penting, sebab beliau itu nanti yang akan mengembangkan produk halalnya ke berbagai negara, dan sekarang sudah mulai obrak-obrak itu, ya, ke Timur Tengah, ke negara Oki. Pak Ketua Bappenas yang terus bersama-sama membuat juga rencana jangka pendek, jangka pandang di dalam program nasional kita. Pak Arsyad masih Ketua Kadin, insyaallah. Ya. Para pimpinan lembaga pemerintahan dan pemerintah, lembaga dan non kementerian, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah serta jajaran, para Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah seluruh Indonesia, sekarang sudah 31 komite daerah, jadi tinggal 7 lagi, ya, tinggal 7 lagi, itu 5 di Papua, yang belum 1 NTT dan 1 Bali, 7. Tinggal 7 lagi kita pembentukannya itu sudah. Para hadirin, tamu undangan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan kurnianya kita dapat bertemu pada acara rapat Pleno KN EKS tahun 2024 dan sekaligus pembukaan sinergi ekonomi dan keuangan syariah nasional. Saya merasa sangat bergembira karena keuangan dan ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai hal. Ya. Dan saya memang mengajak kita semua untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini, selain akan memberikan pengaruh penguatan ekonomi nasional, memberikan manfaat ekonomi, juga ekonomi syariah ini merupakan ibadah kita. Jadi ada nilai ekonominya dan nilai ibadahnya. Jadi insya Allah namanya dapat pahala, dapat piala. Ya. Pahala wal piala, pahalanya dapat, ekonominya dapat, karena ini bagian daripada syariah kita. Syariah itu ada akidahnya, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada akhlaknya. Nah, ekonomi syariah ini bagian dari muamalah yang masyru'ah, yang syariah. Dan seperti sering saya kutip, bahwa syariah itu membawa maslahat. Seperti dikatakan Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha
alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu asasnya, bangunannya dibangun di atas hikmah, semuanya berhikmah dan kemaslahatan hamba-hambanya. Wa hiya adlun kulluha, syariah itu seluruhnya adil. Jadi kalau ada tidak adil itu bukan syariah itu. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana sesuatu yang keluar dari kemaslahatan kepada ketidakmaslahatan, keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan, atau minar rahmati ila diddiha, dari rahmat kepada tidak rahmat, kepada kebencian, kepada permusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsadah, dari maslahat kepada ketidakmaslahatan, kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abath, dan dari hikmah kepada abath, main-main, tidak berguna, bernilai. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Apapun bentuknya itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dikatakan itu syariah dengan takwil, dengan tafsir, tapi nyatanya tidak adil, tidak rahmat, tidak maslahat, tidak hikmah, itu bukan syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan hikmah yang menunjukkan adanya Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu syariah. Jadi itu syariah itu seperti itu, sangat sempurna. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya betul-betul nih, memberikan maslahat, manfaat, keadilan, ya, kerahmatan, kehikmatan. Itu tugas kita untuk mengimplementasikannya itu. Hadirin sekalian, dalam 5 tahun terakhir kita telah menyaksikan perkembangan positif ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan ini mengukuhkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi yang mampu berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jadi kita bersama saja ya, untuk ada konvensional, ada juga yang syariah, ya, dual economic system ini. Pencapaian ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari komitmen kuat, dedikasi, kerja keras, dan kerja cerdas kita semua. Tentu kita tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah diraih saat ini. Tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Menteri Keuangan dan oleh juga Ketua Eksekutif, hal-hal yang sudah dicapai yang sangat menggembirakan. Nah, ke depan ekonomi dan keuangan syariah harus terus memperbesar kontribusinya dalam perekonomian nasional, beradaptasi lebih cepat dan mampu merespon peluang-peluang di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Peran-peran global kita dan juga di nasional, daerah. Tadi Bu Menteri Keuangan itu mengembangkan investasi baru, ya peluang-peluang investasi baru yang berkembang di daerah itu harus bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Saya kira itu perlu adanya pemikiran-pemikiran terutama dari Komite Ekonomi Daerah, ya, bersama dengan Komite Nasional. Arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada RPJPN 2025-2045, ya, Pak Bappenas ini nanti serta rencana teknokratik
RPJMN 2025-2029 diarahkan, ini sudah ada anunya, ya, untuk memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Selaras dengan rencana pembangunan nasional MEKSI 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyatukan dan menyinergikan gerak langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Yang saya kira nanti, saya ini kan wakil presiden, tinggal beberapa hari. Jadi ini wakil presiden tinggal beberapa hari, ya, insya Allah. Tapi kita boleh mengakhiri jabatannya, Bu Sri, tapi tidak boleh mengakhiri pengabdiannya, ya. Kita harus terus mengabdi dimanapun, di tempat manapun, ya, di bagian manapun. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup, kita dukung, berkembang, walaupun kita nanti berada di manapun. Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Harto di mana, ya, Pak Zulkifli pasti masih jadi menteri. Ya. Beliau sudah pasti menteri, tapi pengabdiannya harus dilanjutkan, harus diteruskan. Ya. Ya. Kita itu kalau bahasa Al-Qur'annya itu harus menjadi satu bangunan. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Kayak satu bangunan yang satu sama lain saling menopang. Adanya di mana, tetapi kita tetap di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, di kementerian, di lembaga, di badan-badan, di mana-mana kita bisa melakukan itu. Fondasi transformasi ekonomi dan keuangan syariah ke depan ditujukan untuk mencapai produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial, ya, supaya kemiskinan hilang ekstrim maupun kemiskinan yang biasa. Untuk itu tugas berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi kinerja 5 tahun sebagai rekomendasi perbaikan dan mewujudkan visi misi arah kebijakan dan program strategis untuk mengoptimalisasi pencapaian indikator utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang. Karena pertemuan hari ini penting, ya, dan sekaligus tadi Bu Sri, saya dianggap tadi sholat Jumat terakhir di sini, Jumatul Wada namanya. Maka saya diminta jadi khatib sekaligus jadi imam. Dan sebagian jamaahnya adalah pengurus KDEKS dari semua provinsi. Jadi ini luar biasa. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Butuh komitmen bersama dan kelembagaan yang kuat. Adanya inisiasi transformasi KNEKS menjadi badan pembangunan ekonomi syariah perlu didukung agar lembaga ini dapat bekerja optimal dan melahirkan terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Ini transformasi. Jadi dulu itu memang ekonomi syariah ini semacam gerakan-gerakan masyarakat. Kemudian di Bank Indonesia mulai dengan tim, kemudian jadi biro, kemudian jadi direktorat, kemudian lahirlah OJK, akhirnya direktorat ekonomi syariah itu pindah ke OJK, tapi di BI dibuat lagi juga departemennya. Di Kementerian Keuangan kemudian ada juga
Direktorat Keuangan Syariah. Dan untuk melakukan koordinasi dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Jadi asalnya keuangan memang, asalnya itu. Oleh karena itu fatwa-fatwa yang ada di Majelis Ulama juga begitu. Lembaga Keuangan Syariah, LKS. Baru kemudian muncul LBS. Dari LKS tambah LBS, Lembaga Bisnis Syariah. Nah, kemudian kita ubah, kita transformasi menjadi Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Fokusnya tidak hanya keuangan tapi industri halal, kemudian dana sosial Islam, kemudian bisnis syariah. Ya, so tanpa pengusaha tidak ada. Tidak ada yang mengerjakan halal itu, nggak ada pengusahanya, nggak ada industri halal. Industri keuangan ada lembaga tapi nggak ada yang menggunakannya, nggak ada pengusahanya, ya nggak berlaku juga. Apalagi zakat dan wakaf, nggak ada pengusaha, nggak ada yang zakat, nggak ada yang wakaf. Yang zakat wakaf itu pengusaha. Jadi pengusaha ini sebenarnya inti nih, ini penumpangnya di sini, kuncinya itu. Karena itu di lembaga ekonomi ini salah satu fokusnya adalah membangun usaha dan pengusaha bisnis yang syariah. Dengan cara apa itu? Dengan cara menginkubasi, memunculkan pengusaha-pengusaha di daerah, melakukan penguatan terhadap pengusaha yang sudah berbasis syariah. Nah, yang paling besar menghijrahkan, hijranisasi yang konvensional ke syariah. Nah, ini mestinya tugasnya Pak Arsyad itu sebenarnya itu. Tugasnya Kadin itu. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu dihijrahkan. Ya. Jangan terus di konvensional tapi dihijranisasi ke syariah, proses syariah, pensyariahan, sehingga dengan demikian maka seluruh instrumen-instrumen itu akan bisa berjalan dengan baik. Ya, ini penting. Jadi intinya itu sebenarnya alifnya itu adanya di pengusaha. Itu Bu Sri. Kalau tidak ada pengusaha nggak ada semua itu, nggak ada. Ya, pengusaha itu. Oleh karena itu kita harus bangun di daerah pengusaha-pengusaha yang berbasis syariah. Jadi transformasi dari KNEKS kepada badan ini dalam rangka penguatan. Dan ini sudah semua, saya dengar semua menteri semua, insyaallah Bu Sri juga tinggal sudah. Jadi sebenarnya badan ini tinggal tok saja keluar sebentar lagi. Ya. Supaya kinerjanya supaya lebih optimal dan kita akan bekerja dengan lebih baik. Jadi kalau selama ini KDEKS baru dibentuk, ke depan itu bagaimana KDEKS dikuatkan, dibangun. Tadi saya sekali lagi instrumen baru di daerah itu harus dimasuki oleh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensinya besar sekali itu, saya kira itu. Hadirin sekalian, hari ini juga dilaksanakan rapat sinergi ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk memperbaharui komitmen seluruh kepala daerah dalam melanjutkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah masing-masing. Dalam menjaga keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan baik di tingkat nasional dan di tingkat daerah, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, bangun ekosistem industri halal dan kewirausahaan syariah agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi banyak sudah disinggung oleh Bu Sri Mulyani. Optimalkan peran sektor keuangan syariah sebagai penopang utama pembiayaan dalam ekosistem ekonomi syariah. Perkuat promosi investasi dan kerjasama produksi industri halal internasional, serta kembangkan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi. Saya terima kasih pada Bu Sri, Menteri
Menko Perekonomian, juga yang terkait penulisan salah satu KIH kawasan industri halal di Sidoarjo sudah memperoleh status KEK, ya, kawasan ekonomi khusus. Jadi ini ada perlakuan. Jadi KIH di Sidoarjo sudah dikekkan. Ini terima kasih. Ini saya sampaikan, dan kita harapkan nanti juga kawasan ekonomi hal yang ada di daerah lain, misalnya di Banten, misalnya di Bintan, ya, Kepri, dan mungkin juga di daerah lain dulu ada lagi. Nanti kalau sudah ada KEK artinya diperlakukan hal-hal khusus, ya, sebagai kawasan ekonomi khusus. Itu Ibu Sri dan para menteri yang lain itu sudah. Ciptakan terobosan baru dalam ekspor produk halal melalui penguatan kapasitas UMKM, industri halal, fasilitas permodalan dan pembiayaan ekspor serta perluasan kerjasama perdagangan. Yang kedua, tingkatkan komitmen pimpinan daerah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Komitmen kepemimpinan menjadi salah satu penentu keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, diantaranya melalui dukungan regulasi, anggaran, dan kolaborasi serta inisiatif di tingkat daerah. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh pimpinan daerah untuk memastikan agar arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah masuk nantinya ke dalam RPJPD dan RPJMD. Ya. Semua daerah masuk, saya kira itu. Di nasional sudah masuk, Pak Bappenas ini yang sudah, ya, yang tinggal di daerah juga masuk, sehingga ini menjadi. Ketiga, maksimalkan kontribusi dana sosial syariah dalam mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Penyaluran ZISWAF harus tepat sasaran dengan memanfaatkan data Regsosek dan P3KE yang ada di pemerintah, serta optimalkan integrasinya dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Insya Allah kemiskinan akan segera kita atasi, karena selain dari APBN juga dari zakat, dari wakaf, ini akan bisa dipercepat. Perlu perbaikan regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas pengelolaan wakaf. Saya senang kalau ada gerakan wakaf daerah, ya. Gerakan wakaf nasional sudah diluncurkan, ya, Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama. Nanti ada Jabar berwakaf, Jatim berwakaf, Riau berwakaf, Kalsel berwakaf, Sulsel berwakaf, jadi gerakan wakaf itu. Tentu kalau itu berhasil, itu akan menjadi dana masyarakat yang sangat besar sekali. Ya, itu saya kira itu salah satu keunggulan kita secara nasional yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Ya, tinggal bagaimana kita mengerjakan itu. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan ekonomi syariah. Semoga rapat sinergi ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat menghasilkan komitmen bersama yang konkret untuk memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat sinergi ekonomi dan keuangan syariah nasional secara resmi saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan juga meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.